Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nama saya dan Nusantara, bisa dipanggil Bija. Saya dari Pior 1A ingin menjelaskan tentang keripik jengkol dengan berkaitan dengan bisnis plan. Produk keripik jengkol, mungkin nama keripik jengkol ini masih asing di tengah masyarakat karena memiliki aroma khas dan banyak tidak menyukai jengkol karena beranggapan bahwa jengkol itu memiliki bau dan rasa yang tidak enak. Namun jika Anda mengetahui bahwa jengkol ini adalah keripik yang enak, maka jangan salah. Keripik jengkol merupakan suatu makanan yang asal mula dari jengkol itu sendiri diolah menjadi makanan yang kenyal dan enak. Ya, dengan ini memilih keripik jengkol karena peluangnya masih besar, terbuka lebar karena belum banyak orang mengetahuinya. Untuk perencanaannya, visi misi adalah yang pertama menjadi perusahaan atau usaha keripik jengkol ternama di Indonesia dan di luar negeri. Nah, yang kedua adalah menjadikan makanan keripik jengkol tradisional ini menjadi makanan khas Indonesia yang selalu diketahui masyarakat dan dinikmati orang Indonesia hingga mancanegara. Yang ketiga adalah membangun cabang di luar negeri untuk mengekspansi pasar. Yang misinya adalah memberikan kemudahan untuk memenuhi pangan semua masyarakat, sektor semua masyarakat, membangun keripik jengkol tetap eksis pada saat globalisasi, terus memberikan keripik jengkol yang bersih dan higienis. Yang keempat adalah memberikan jengkol yang berbahan alami dan tidak berpengawet. Yang lanjutannya yang pertama adalah persiapan. Dalam hal ini adalah keripik jengkol adalah olahan dari jengkol itu sendiri, kan yang tadi kita bahas tadi, yang dimana memiliki bau yang amat menyengat, tapi jengkol ini memiliki khasiat yang luar biasa. Untuk dalam hal bahan baku ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu pertama jengkol, yang kedua ada cabai rawit, yang ketiga ada bawang putih, yang keempat ada bawang merah, yang kelima ada gula, yang keenam ada garam. Untuk kedua, yaitu adalah sasaran dan target pasar. Sasaran adalah semua orang ini bisa dinikmati dalam segala usia. Untuk itu kami mulai dengan promosi daerah tempat tinggal atau tempat produksi dan melakukan kegiatan promosi kepada mahasiswa kampus dalam acara event-event. Karena kami yakin dalam ini agar lebih efektif dalam kegiatan promosi secara berkelompok. Nah, itu bisa memasang iklan di forum diskusi nasional atau di blog nasional. Untuk itu tujuan kami di sini adalah promosi di media sosial maupun Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Tujuan kami memudahkan pemesanan dan pembelian produk serta mempermudah untuk melakukan feedback dari pelanggan atau pembeli secara tepat dan diatasi langsung. Yang ketiga adalah produksi. Memproduksi keripik jengkol ini yang belum pasaran atau belum diperjualbelikan adalah banyak pilihan yang menarik bagi konsumen. Berusaha keras untuk memperbaiki inovasi dalam industri makanan, khususnya keripik jengkol ini. Proses produksi kami akan terus menerus diproduksi, tapi kalau jika ada waktu luang akan digunakan untuk istirahat. Selanjutnya adalah penetapan harga. Harga merupakan acuan ya untuk memegang peran penting dalam dunia bisnis. Harga merupakan kualitas produk yang juga menjadi acuan untuk mengecek tampilan produk dari harganya. Harga yang kami berikan di sini kami sesuai dengan target kami, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Lalu kami akan sesuai dengan bahan dan berbagai variabel atau komponen yang lainnya. Kami akan mengutamakan kualitas makanan, bukan hanya fokus pada keuntungan saja. Jika terjadi kelangkaan bahan baku seperti bawang merah, bawang putih, dan sebagainya, itu akan sedikit kami naikkan harganya, tapi tidak mengurangi sedikit kualitas keripik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengembangan produksi. Yang pertama adalah rencana kita adalah memperluas penikmat keripik jengkol yang tadi disebutkan adalah agar bisa dinikmati masyarakat Indonesia tersendiri dan bisa dinikmati masyarakat mancanegara itu sendiri.
Yang kedua adalah meningkat mutu dan kualitas, dan kami sini menunjukkan bahwa agar kualitas kita tetap terjamin atau terus meningkat, kami menginginkan ada feedback dari pelanggan itu sendiri. Yang ketiga adalah analisis risiko dan eksperimentasi dari risiko penyebaran produk ini atau pemasarannya atau dalam hal rasanya, dan menciptakan inovasi yang memuaskan agar kita bisa memberikan inovasi yang lebih ekspektasi. Biasanya kami akan melakukan seperti rasa campuran rasa coklat atau stroberi dan lainnya. Untuk estimasi harga bahan baku tersendiri, yang pertama adalah bawang merah, bawang putih itu sekitar harga 25.000 atau 30.000 per kilo. Itu tidak terjadi kenaikan harga karena ya bawang merah bawang putih ini masih tergolong komoditi impor. Yang kedua ada jengkol, karena bawang merah bawang putih ini belum bisa membutuhi kebutuhan di dalam negeri itu sendiri. Yang kedua adalah jengkol. Yang ketiga adalah gula garam 8.000 per kilogram, garam 5.000, cabai rawit 4.000 per kilogram. Nah, selanjutnya adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threat. Yang pertama strength dulu kita bahas. Yang pertama adalah banyak yang menyukai jengkol, karena banyak jengkol ini adalah khususnya di Indonesia itu sendiri ya, karena sudah banyak dijualkan atau di warung-warung atau di warung makanan sudah banyak dijual jengkol. Yang kedua adalah cita rasa yang khas, karena cita rasa yang khas ini memberikan kenikmatan tersendiri akan menikmati jengkol itu. Yang ketiga adalah menciptakan rasa seluruh. Nah, ini kan kita bahas tadi ya, menciptakan rasa tambahan atau rasa yang lebih dari yang lain atau produk-produknya. Untuk weakness-nya itu sendiri adalah yang pertama kurangnya diketahui oleh masyarakat banyak, karena ini khususnya untuk mancanegara ya, karena jarang juga makan jengkol. Ini akan kita melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua adalah sumber daya manusianya untuk mengolah jengkol itu sendiri agar tidak bau dan enak pas dimakan. Yang ketiga adalah bahan baku pada melonjak seperti bahan baku bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Untuk opportunity sendiri, yang pertama adalah jarang makan bisnis ini karena pas tidak kekurangan itu karena sumber daya manusia belum terintegrasi dengan baik, bahan baku juga kadang melonjak. Terus yang kedua adalah banyak yang konsumen yang membeli jengkol khususnya di dalam negeri. Untuk ancaman sendiri ada ancamnya konsumen karena tidak menyukai rasa bau khas itu sendiri, karena mereka akan meninggalkan makanan itu karena bau itu dan tidak tertarik dengan produk. Untuk selanjutnya adalah proyeksi benefit atau keuntungan cara bayang-bayang. Yang pertama adalah meningkatkan nilai mutu keripik jengkol agar ya seperti kita tahu tadi mendapat feedback dari pelanggan, dapat menaikkan mutu dan kualitas keripik jengkol kita. Yang kedua memperluas pasar, karena di pasar internasional itu belum ada namanya jengkol itu keripik. Yang ketiga adalah menambah konsumen dengan ekspansi pasar. Yang keempat adalah memastikan manfaat yang didapatkan, yaitu manfaat seperti yang tubuh. Yang kedua adalah menghadirkan alternatif rasa. Nah, yang terakhir menurut kesimpulan ini adalah lama ini jengkol masih banyak belum ketahui oleh orang banyak dan sudah menjadi makan sehari-hari kita, dan meningkatkan untuk itu kita perlu meningkatkan sesuatu itu yang dimana keterbukaan kepada konsumen baru atau lama dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan pemasaran yang dilakukan secara persuasif diharapkan dapat memicu keinginan untuk mengonsumsi keripik jengkol ini untuk kedepannya menjadi khas kuliner Indonesia.